tiga hal ya. Satu, lihat mulai dari kesukaan kita. Apa sih yang paling kita suka? Kesukaan. Apa sih yang kita hobi kita gitu. Semua hobi kita, kesukaan kita sebenarnya bisa diolah tuh untuk jadi sebuah bisnis. Bisnis keluarga. Harusnya bisnis keluarga itu buat anak-anak yang masih muda nih, yang baru lulus sekolah, baru lulus kuliah gitu ya. Daripada bingung nyari, bisa nggak sih ngikutin dari sebenarnya kalau kita mau nih lihat dengan keadaan kita sekarang. Ya, ada masalah apa sih di area sekitar kita? Balik lagi sama kita, jadi kita mau lanjutin sebelumnya. Nah itu kan tadi kita udah bahas tentang menentukan bisnis apa. Nah untuk yang di sekarang ini kita bahas untuk sikap mental. Karena tadi gue sama Monik udah punya nih bisnisnya, cuman kita tuh nggak jalan-jalan bisnisnya, nggak terrealisasikan. Nah dengan yang podcast sekarang ini bakal bisa jadi jawaban. Betul banget. Langsung kita sikat aja kali ya. Sikat. Kita ngelanjutin yang episode sebelumnya, Kak. Jadi sebenarnya untuk memulai bisnis itu juga kita kan sebenarnya harus punya sikap atau kita harus punya mental ya. Jadi ketika kita sudah tahu nih untuk menentukan kita mau bangun bisnis apa, sebenarnya yang pebisnis itu harus punya tuh itu tuh sikap atau mental yang seperti apa, Kak? Karena kita pasti butuh banget ini sih. Iya benar. Benar banget. Oke, tapi sebelumnya boleh nggak nih buka ini ya? Boleh banget. Kita nggak mempersilahkan. Iya. Ya. Silakan. Aus nih nanti. Apa sih? Ini saya punya keren banget loh. 3 warna. Oh iya. Terus ada hijau, ada krem susu gitu ya, Kak. Apa itu? Itu minuman apa? Ini tuh kopi matcha. Kopi matchanya WTJ. Matcha campur kopi gitu ya? Matcha dicampur kopi. Coba ya. Kalau punya gue apa nih? Itu cotton candy. Gue cobain dulu Cobain ya. Kalau aku nih apa ya? Ini tuh power blue. Yang bisa buat ngelengketin. Lem ya. Power glue ya. Enak nggak? Enak. Seger. Enak banget nih. Rasanya kalau nggak diaduk dia, saya coba dari paling dasar, manis, terus naik sedikit, kayak 3 lapis ya, rasanya lebih light gitu ya, terus ke atas ada pahit-pahitnya kopi. Enak banget. Mantep. Oh itu belum dikocok ya? Ya, Pak? saya sengaja nggak shake dulu kan, kita mau bicara tentang bisnis nih. Jadi saya pengen tahu juga, maksudnya. Gitu kalau ngomong sama pebisnis. Coblos minum, nggak dipikir. Iya, tiba-tiba udah jadi bupati ya kan? Beda ya coblosnya, beda. Tapi seger banget ini. Iya, enak banget. Oke, kalau saya berpikir kan kita bicara mental ya, mentalnya sebagai seorang pebisnis. Kita sebelum masuk ke mental, saya selalu berpikir gini, kalau kita mau ngebangun sebuah bisnis, minimal yang pertama kita harus punya visi dulu. Betul, visi. Mental baja doang nggak cukup, tapi kita harus punya visi gitu ya untuk ngebangun sebuah bisnis. Kenapa? Menurut saya gini, kalau punya visi itu kita ngedrive. Kalau kita contoh misalnya dari rumah saya mau ke Teguh Umar nih, WTJ adanya di Jalan Teguh Umar di daerah Bekasi Barat ya. Dari rumah saya di Alam Sutra, saya mau menuju sangat jelas, saya mau menuju ke WTJ. Tujuan saya jelas, jarak saya jelas berapa lama dan berapa jauh gitu ya. Sama dengan ngebangun bisnis, yang harus disiapin dari planning kita kalau mau bangun sebuah bisnis adalah sebuah visi. Visi itu yang ngedrive kita mau sampai di mana, tujuan kita di mana, arahan kita kemana gitu ya. Itu visi yang kita punya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngebangun, kita harus punya rencana awal seperti apa gitu. Terus yang berikutnya, banyak orang punya ide, tadi kan punya ide. Iya, ide, betul. Terus udah punya temenan nih, tektokan, bisnisnya bareng gitu ya. Terus udah, tapi
jangan cuman tinggal di ide-ide doang, nggak dieksekusi. Tapi biasanya kenapa sih nggak dieksekusi? Karena tidak di planning dengan baik. Biasanya kalau saya pribadi gini, punya ide gitu ya, terus saya mulai tulis, catat gitu ya, dicatat, oret-oretan aja. Dan saya kalau saya pribadi saya banyak gini. Begitu saya punya ide, saya bikin oret-oretan, terus kemudian saya akan pergi ke sebuah tempat yang nggak terlalu banyak orang, tapi saya ngerenungin nih, gitu. Terus saya akan tempel semua kemungkinan yang bisa dibangun dari bisnis itu, dan semua perencanaan yang panjangnya seperti apa, sampai akhirnya saya coba yang terdekat dengan saya secara kapasitas. Saya punya modal berapa duit, atau saya sama sekali nggak punya modal, itu saya coba gali gitu, dan itu saya tempel pakai kertas-kertas notes atau kertas-kertas kecil, atau daerah saya yang ada pas ide itu muncul, saya akan coba tulis gitu, dituangin dulu. Itulah planning. Dari planning simple aja sih, nggak mesti bikin kayak Google harus cari bikin plan project seperti enggak. Mulai sebuah usaha, kalau kita mulai tulis aja dulu. Jadi sederhana aja gitu ya Kak. Apa yang jadi ide kita tuangin dulu. Terus kan namanya bisnis itu harus berkembang. Nah, pengembangannya seperti apa? Jumlah customer kita nanti ke depan bisa berapa? Apakah bisnis ini bisa dibesarkan atau tidak gitu? Dan peminatnya kalau kita bangun nih berapa banyak? Nah, itu saya tulis tuh, saya tuangin semua. Ada pertanyaan satu yang minggu lalu ditanyain sama anak saya. Menurut saya itu cukup bagus buat orang-orang yang memang mau start untuk sebuah bisnis ya. Dia tanya gini, Mam, aku mau bisnis, tapi aku mau yang dapat duitnya cepet gitu ya. Nah, saya jawab sebagai istilahnya gini ya, orang yang sudah memulai bisnis sekian belas tahun ya, nggak ada yang namanya bisnis menghasilkan uang cepat, nggak ada gitu. Kenapa? Karena yang namanya bisnis itu butuh di planning, butuh diproses, dan itu adalah proses. Misalnya gini, WTJ, walaupun dia ngebangun namanya warung 7 juragan, tapi ada planning, ada perencanaan, ada renovasi, ada produknya apa aja sih yang kita planning gitu ya. Misalnya yang mau diangkat adalah produknya UMKM. Jadi produk apa aja nih yang coba produk kita ada apa aja. Nah, itu kita angkat gitu ya. Misalnya kita punya cucur ya. Saya dengar cucurnya enak banget. Makasih Ci. Makasih Kak. Bisa dibawain nggak ya cucurnya? Oke, balik ya. Nah, bedanya sebuah bisnis itu harus dibangun dan di istilahnya ditata ya. Dan kalau mau dapat duit cepat namanya dagang. Tapi dagang itu adalah produk satuan. Misalnya saya jual kue gitu ya. Tanpa brand, tanpa apapun, itu namanya dagang. Saya jual, ada yang beli, hari itu langsung untung. Saya jual aqua, satu dus mungkin modal saya satu dus itu 50.000 lah, dus yang besar ya. Modal saya mungkin cuma 30.000. Jadi begitu saya jual selesai satu dus itu, as a distributor atau agen, dia langsung dapat duit, keuntungannya 20.000 di dalam satu dus itu. Nah, itu saya sebut dagang ya. Habis jual langsung untung, itu namanya dagang. Tapi kalau yang namanya bisnis itu harus dibangun. Kalau bisnis itu bagaimana sih kita mau proses yang namanya air minumnya seperti apa, terus berapa lama. Datang. Terima kasih. Ini apa ini? Ini cireng. Lapar. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kasita. Ya. Jadi sebagai gini, menurut saya tadi ya, kita mau bicara tentang tadi udah punya ide nih, mau jadi bukan IO tapi lebih simple. Kalau saya istilahnya hospitality mungkin ya. Hospitality itu rumah sakit bukan? Bukan ya? Itu hospital. Hospitality itu lebih sifatnya ke servis jasa service gitu. Pelayanan itu, gitu ya? Nah, pelayanan apa nih, Say? Pelayanan jasa. Jasa ya. Nah, hospitality itu ya bisa, maksudnya untuk bikin
Misalnya ada tim dari luar negeri dia mau setting meeting atau apa. Nah itu biasanya kalian harus breakdown tuh, di breakdown eventnya apa aja sih, target marketnya siapa aja sih, produknya apa aja nih yang bisa dikerjasamain, restorannya mana aja. Nah itu dibikin dulu listnya, terus harus bikin kemudian steppingnya apa. Stepping pertama siapa yang dikontak, customer kita kah, atau yang namanya produk kita dulu nih. Kan nggak mungkin ke customer kalau kita nggak punya produk. Tapi nggak punya produk dulu, kita nggak tahu mereka sukanya apa. Tapi kita udah keluarin produk kita ternyata nggak cocok. Nah kan banyak orang bilang gini, chicken and egg ya, maksudnya telur dulu apa ayam dulu apa telur dulu gitu ya. Tapi kalau saya ditulis aja dulu, ditulis di list untuk bisa istilahnya menghasilkannya apa gitu ya. Terus kemudian itu. Nah contoh misalnya ini nih, ini salah satu produk yang UMKM nasi goreng. Nah karena kita lapar, saya makan ya. Lapar. Ini nasi goreng apa ya? Ini nasi goreng rempah. Ya, ini yang sangat ngetop menurut banyak orang. Nasi goreng ini sangat ngetop. Kemarin aku lihat di ini loh, di endorse sama istri Mbak Imbong, siapa? Paula. Iya, wow, Paula aja sampai nyobain nasi goreng WTJ. Masa kalian belum? Ini dia coklatnya pakai kecap apa, Kak? Warna coklatnya. Nasi goreng rempah adalah ya, kalau ini tipenya namanya nasi goreng tuman. Namanya nasi goreng tuman. Sambil cerita kalian bisa nyoba. Ini pakai kecap gak sih? Ini coklatnya tuh dari rempah. Bukan pakai kecap. Jadi kalau nasi goreng tuman itu sama sekali nggak pakai minyak. Minyak itu keluarnya dari mana? Dari bahan rempah-rempah yang sudah ada, kemudian digongseng dia akan keluarin minyak dan akan keluarin harumnya. Jadi dari rempahnya itu sendiri ya, Kak? Jadi ini nasi goreng yang sangat sehat buat dimakan. Terus juga tasty banget kan, Indonesia banget gitu ya. Rasanya juga mantep banget gitu. Ada pedesnya, ada bener-bener rasa Indonesia dapat banget. Nah kalau saya gini, sebuah bisnis itu dibangun dengan sebuah visi. Kita tahu Indonesia itu banyak rempah-rempah. Iya banyak banget, sampai nggak bisa bedain ketumbar mana. Dan rempah-rempah kita mantep itu rempah-rempah kita itu sangat dicari orang gitu ya, dan kita punya rasa makanan juga sangat enak. Nah ini hasil produknya UMKM yang kita angkat nih untuk disajikan naik sampai ke restoran nih, dari kaki lima sampai naik ke restoran, dari warungnya kita kemas supaya hasilnya juga bisa dinikmati, produk kita juga indah. Nah sebenarnya tujuan dari rempahnya apa sih? Kita bukan cuma sekedar jualan nasi goreng, tapi visi kedepannya nanti ada bumbu yang dipaketin gitu ya, yang di-pack, hingga akhirnya kita bisa jual dan mempromosikan Indonesia untuk khusus rempah-rempahnya gitu. Jadi rasanya, bumbunya kita sampai satu hari di seluruh dunia bisa kenal nih Indonesia dengan rempah-rempahnya. Salah satu yang paling kerennya kan adalah nasi goreng yang paling ngetop ya gitu. Jadi ini enak gak tadi? Enak ya? Kerasa banget. Ditambah kita lagi lapar ya. Nah visi kedepannya, jauh ke depan adalah kita memperkenalkan produk makanan Indonesia yang sangat tasty, rasanya rempah, dan hampir semua orang suka, dari anak-anak sampai dewasa. Berarti kan pasar kita luas banget ya. Nah itu visi ke depan. Terus turunin tuh planningnya apa gitu. Nah planningnya ada rencana-rencana yang harus kita bangun. Jadi bagaimana sih packing bumbunya, rencana. Nah hal-hal yang kayak gitu menurut saya harus ditulis. Nah kalau untuk sudah mengerjakan yang seperti ini butuhin mental seperti apa? Nah itu masuk mental ya. Itu tadi yang tadi kita tanya, mental. Masuk mental. Yang paling menurut saya harus paling penting adalah persistence. Ya. Gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Itu maksudnya apa tuh Kak? Ketekunan. Kita harus sangat tekun dalam menjalankan sebuah bisnis. Ya kalau kita dagang ya kita hari ini malas ya udah besok gua nggak jualan lagi bisa.
Tapi yang namanya bisnis nggak bisa. Yang namanya bisnis tuh tetap harus ditekunin gitu ya, terus-terusan, dan harus sangat yakin bahwa apa yang sudah kita tentuin ini pasti berjalan. Maka digunakan tadi kita butuh kita butuh visi, kita butuh planning. Terus yang di dalam mental kita dibutuhkan yang namanya persisten, ketekunan. Karena kita nggak mungkin nih cuman gini ya, hari ini saya dagang nasi goreng tuman, nasi goreng rempah, terus besok saya nggak mau dagang karena saya capek, atau saya males, atau saya lagi baper. Itu lebih ke nggak niat sih jatuhnya jadinya. Iya. Jadi hari ini orang datang, besok orang mau datang lagi mau makan juga nggak ada, ya bisnis kita nggak bisa jalan. Nah, kalau ngebangun bisnis itu dibutuhkan untuk yang namanya sebuah proses. Gitu kalau di saya gitu. Persisten, ketekunan. Iya, itu susah banget sih sebenarnya. Emang harus butuh apa sih namanya? Untuk membangun ketekunan nih Kak. Maksudnya kan kalau aku kayaknya orangnya nggak tekun deh. Untuk bisa apa ya? Jujur banget ya Syai. Iya. Apa ya, untuk membangun ketekunan itu berarti harus dibiasakan gitu Kak? Atau bagaimana cara membangunnya? Kalau saya pribadi, saya bukan orang yang tekun, tapi kadang-kadang keadaan kita memaksa kita untuk harus bisa tekun. Itu satu. Yang kedua, saya belajar dari gini, untuk tekun saya melatih diri saya dengan apa? Membaca buku. Baca buku kan buat orang-orang tertentu boring, ya kan? Tapi dengan saya paksakan diri saya untuk belajar tekun, saya dengan cara membaca buku. Membaca buku apa sih? Nah, buat orang-orang yang mau memulai bisnis baru, ada baiknya membaca buku kisah perjalanan orang-orang sukses. Gitu. Kenapa? Karena dari situ dapat insight, dapat inspirasi. Bisa pemacu juga ya Kak? Ya, jadi benar-benar kita bisa jalanin dengan apa yang gini, itu contoh soal mereka pernah jatuhnya di sana, mereka bikin kesalahan seperti ini, mereka pernah sukses seperti ini, idenya seperti ini, itu akan jadi insight. Tapi buat kita sendiri itu jadi tahapan-tahapan kita untuk persisten tiap hari baca buku. Seminggu kita ngabisin 1 buku, seminggu lagi kita itu nolong banget. Kalau di saya ya, itu nolong banget untuk saya membangun ketekunan saya. Gitu deh. Kira-kira tuh kayak pebisnis yang ngeluarin buku tuh, kira-kira tuh siapa aja ya Kak? Banyak. Salah satu yang inspiratif, benar-benar inspiratif banget buat saya, Tahir ya, Bapak Tahir yang punya Mayapada. Gitu. Rumah sakit bang, gitu ya? Gitu. Itu salah satu yang sangat menginspirasi saya. Terus ada lagi kisah sukses story-nya Tanoko, keluarga Tanoko yang punya Cleo air minum Cleo, yang punya juga bisnis cat paling besar di Indonesia. Avian gitu. Terus kan Syai? Iya, jadi itu saya baca, saya pelajari. Kenapa? Mereka tuh rata-rata, apalagi yang bangun Avian, mereka tuh dari sangat susah hidupnya. Bagaimana mereka bergelut, bagaimana mereka memulai membangun bisnisnya, jatuh bangunnya, bagaimana mereka harus nabung, bagaimana mereka harus jaga uangnya, spend money seperti apa, itu ada di dalam itu semua. Jadi itulah yang saya baca untuk ngebangun diri saya. Gila, keren banget sih. Keren banget. Selama ini gue tuh belum pernah kayak baca buku-buku kayak gitu. Kebanyakan baca Instagram orang, story orang. Jadi nggak berkembang diri. Dari sekarang kita harus berubah ya, diri kita ya untuk kayak itu. Ya minimal tadi baca buku. Mungkin ketekunan bisa dibangun dari situ dulu ya. Berawal dari baca buku. Berarti untuk apa sih namanya, bisa punya sikap mental yang baik untuk memulai bisnis itu, ya itu tadi ya, kita harus punya visi ya, visi. Sama kita tuh harus memplanning segala sesuatu dengan rapi, dengan baik ya Kak. Dan ya satu, dijalankan dengan ketekunan. Yang pasti itu sih. Selanjutnya kita mau bahas apa sih? Selanjutnya kita mau bahas bagaimana menentukan bisnis dari nol. Memulai bisnis dari nol kali ya. Memulai bisnis dari nol. Apa kita bahasnya di next episode? Yes, di next episode aja. Sampai ketemu di next episode.